Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Nur Mahmudi dari kelas Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas dari Artificial Intelligence. Berikut ialah soal-soalnya. Nomor 1, menurut Anda, apakah AI penting bagi kehidupan manusia? Jelaskan dan berikan contoh. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan pintar, jenius, dan cerdas? Jelaskan dan berikan contoh. Nomor 3, selain yang telah disebutkan di atas, sebutkan aplikasi-aplikasi komersial AI yang lain. Yang nomor 4, apa yang dimaksud dengan soft computing? Jelaskan dan berilah contoh. Nomor 5, buatlah beberapa contoh permasalahan yang sudah dipecahkan oleh metode komputasi konvensional, tapi bisa diselesaikan dengan soft computing. Nomor 6, apa yang dimaksud dengan high atau HMIH? Jelaskan dan berilah contohnya. Nomor 1, AI merupakan kecerdasan buatan yang mampu melakukan berbagai hal supaya bisa menghadirkan solusi dan memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Contohnya Google Maps, kita dapat mengetahui rekomendasi jalur tercepat. Rekomendasi ini tidak muncul begitu saja, melainkan setelah melewati tahap pemrosesan data oleh AI. Yang kedua, Google Assistant memiliki kemampuan untuk memahami bahasa manusia sekaligus mengenali suara pengguna. Kecerdasan ini menjadikan keduanya mampu berperan layak asisten pribadi dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, salah satu aplikasi yang memudahkan kegiatan berbelanja, contohnya Tokopedia. Apabila kita melihat sebuah barang untuk menarik hendak membelinya, kita hanya perlu memotret barang tersebut dan mengunggahnya ke fitur image search yang ada di Tokopedia. Selanjutnya, AI akan memproses gambar dan mencari barang yang serupa dengan gambar yang kita unggah. Yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan pintar, jenius, dan cerdas? Pintar, orang yang selalu bergelut pada ilmu, pengetahuannya adalah senjatanya. Orang pintar tidak memiliki pengetahuan yang luas. Orang seperti ini hanya bisa menjawab hal-hal yang dipelajari. Cerdas, orang yang tidak terpaku terhadap berdasarkan fakta dan pengetahuan hanya sebagai cover senjata utama, yaitu logika. Yang ketiga, jenius. Jenius memiliki gangguan otak yang bernama LLI, di mana penderita ini memiliki segala informasi dengan menerima informasi dengan cepat dari orang biasa dan pola pikir yang tidak biasa. Senjata orang ini adalah imajinasi, logika, dan pengetahuan. Contohnya orang pintar. Ada siswa yang mendapat nilai bagus dengan cara belajar memahami materi yang diberikan dari buku atau internet. Yang kedua, orang cerdas. Ada satu siswa yang mendapat juara 1, tapi proses belajarnya dia tidak hanya belajar materinya untuk memahami dari proses belajar kurang begitu efektif, tapi dia mempunyai cara tersendiri untuk menemukan caranya, baik dengan cara bertanya atau dengan contoh langsung. Jenius, seorang ilmuwan yang membuat mobil dari bahan bakar air karena belum ada yang menemukannya. Nomor 3, selain yang telah disebutkan di atas, sebutkan aplikasi-aplikasi komersial AI yang lain. Contohnya Gmail, Netflix, Spotify, dan Google Translate. Mungkin teman-teman semuanya sudah paham, sudah familiar dengan aplikasi tersebut. Nomor 4, soft computing. Soft computing adalah sebuah inovasi baru dalam bentuk pemrograman untuk membangun sistem cerdas yang memiliki keahlian seperti manusia yang berada pada domain tertentu, serta mampu beradaptasi dan belajar agar dapat bekerja lebih baik, membantu aktivitas manusia jika terjadi perubahan lingkungan. Contohnya AC yang hanya hidup ketika merasakan adanya panas dari sensornya. AC akan nyala apabila merasakan panas yang melebihi batas yang ditentukan. Nomor yang kedua, TV yang menggunakan Face recognition, di mana TV tersebut akan shutdown otomatis ketika yang menonton TV sudah memejamkan mata dan tertangkap sensor.
Yang nomor 5, buatlah beberapa contoh permasalahan yang sulit dipecahkan oleh metode komputasi konvensional tapi bisa diselesaikan dengan soft computing. Ya, ini kita kita mencari sebuah informasi. Apabila kita menggunakan komputasi konvensional harus dengan secara terperinci, beda dengan soft computing. Apabila kita mencari tentang kucing, maka kita akan diberikan semua informasi tentang kucing, baik dari jenis, dari asal usul, dari mana. Seperti semua informasi akan diberikan. Yang keenam, HMV, suatu sistem yang mampu mengolah informasi secara berpikir. Manusia mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan nonlinear dan tidak ada model matematisnya, serta dapat diimplementasikan dengan biaya rendah, contohnya Google dan YouTube. Nah, berikut ini ada beberapa contoh AI yang sekarang berkembang. Halo sahabat teknologi, kembali lagi bersama kami. Adalah satu ilmu. Halo sahabat teknologi, penerapan kita di kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian, AI atau Artificial Intelligence adalah satu ilmu untuk merancang, membangun, dan mengkonstruksi satu mesin komputer atau program komputer hingga memiliki kecerdasan layaknya manusia. Kecerdasan dalam hal ini adalah kemampuan untuk mengambil tindakan atau menyelesaikan masalah layaknya manusia menggunakan kecerdasannya. Akhirnya, Artificial Intelligence diharapkan bisa menjadi sebuah mesin yang benar-benar memiliki kecerdasan umum layaknya manusia. Kecerdasan dalam hal ini adalah kemampuan untuk mengambil tindakan atau menyelesaikan masalah layaknya manusia menggunakan kecerdasannya. Akhirnya, Artificial Intelligence diharapkan bisa menjadi sebuah mesin yang benar-benar memiliki kecerdasan umum layaknya manusia. Oke sobat teknologi, inilah 5 contoh Artificial Intelligence. Yang pertama, Siri. Yang kedua, Google Maps. Yang ketiga, Google Assistant. Yang keempat, Pokemon Go. Dan yang terakhir, Tesla. Siri. Bagi Anda yang menggunakan produk dari Apple, mungkin sudah tidak asing lagi dengan asisten personal yang satu ini. Siri adalah asisten komputer yang Apple sediakan pada hampir semua produk elektroniknya. Fungsi Siri pada perangkat Apple sendiri adalah untuk membantu pengguna mendapatkan informasi, memberikan arahan pada peta, mengatur jadwal dan event, hingga melakukan panggilan ke nomor yang disebutkan. Dilengkapi dengan algoritma machine learning, membuat Siri mampu bertambah pintar setiap saat karena mempelajari setiap kebiasaan penggunanya. Google Maps. Dengan berbentuk layanan peta yang terkenal akan kekuatannya, Google Maps akan menampilkan gambar lokasi jalanan dan tingkat kemacetan lalu lintas yang ada di seluruh dunia. Bahkan Google Maps sendiri menyediakan bentuk ataupun rupa dari planet sehingga bumi dan juga detail yang ada di dalamnya. Salah satu fakta unik dari Google Maps adalah Google Maps memiliki lebih dari 20 petabyte data yang setara dengan 21 juta gigabyte ataupun 20.500 terabyte. Sehingga Google Maps dengan bobot yang cukup besar mampu menyimpan sangat banyak data dan juga penampang sebuah daerah dengan mendetail. Google Assistant adalah asisten virtual yang didukung oleh kecerdasan buatan dan dikembangkan oleh Google yang terutama tersedia di perangkat seluler atau perangkat rumah pintar. Tidak seperti Google Now, Google Assistant dapat terlibat dalam percakapan dua arah. Google Assistant awalnya memulai debutnya pada bulan Mei 2016 sebagai bagian dari aplikasi perpesan Google Alert. Pokemon Go. Pokemon Go adalah sebuah permainan realitas tertambah dalam telepon pintar yang dikembangkan oleh Niantic, sebuah perusahaan sempalan milik Google yang tersedia untuk dikembangkan. Kedepannya, permainan ini dapat menggunakan perangkat sandang yang mendukung keberjalanan permainan bernama Pokemon Go Plus. Alat yang menggunakan koneksi Bluetooth ini berfungsi untuk memberitahu pemain ketika karakter Pokemon yang dicari dekat dengan pemainnya. Nah, itu materi yang ingin saya sampaikan, beberapa contoh dari AI. Mungkin sekian dari saya, presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.